Terkadang kesulitan yang beruntun bukanlah murni sebuah ujian, melainkan teguran halus agar kita segera membersihkan batin dari sifat yang satu ini. Pernahkah Anda merasa hidup seolah tiada henti mendatangkan masalah? Satu beban belum selesai, ujian lain sudah menanti. Langkah terasa sangat berat, dan jalan seakan selalu buntu. Saat keadaan ini terjadi, kita seringkali sibuk mencari kambing hitam di luar diri kita. Kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, atau bahkan meratapi nasib. Padahal, menurut ajaran spiritual yang mendalam, jawaban dari kebuntuan itu seringkali tersembunyi jauh di dalam lubuk hati kita sendiri. Berdasarkan kebijaksanaan para cendekiawan masa lalu, hati diibaratkan sebagai cermin. Jika cermin itu kotor, pantulan realitas yang kita lihat pun akan buram dan kelam. Begitu pula dengan hati yang terjangkit penyakit spiritual. Penyakit hati bukanlah penyakit medis, melainkan sifat-sifat buruk yang bersarang di dalam jiwa dan menggerogoti ketenangan kita secara perlahan. Hari ini, mari kita mengupas tuntas 6 penyakit hati yang seringkali membuat hidup kita terasa begitu berat dan penuh penderitaan, agar kita mampu melangkah dengan jiwa yang lebih lapang dan pandangan yang jernih. Penyakit hati yang pertama adalah kedengkian. Sifat dengki muncul ketika kita merasa tidak rela melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan atau kesuksesan. Tanpa disadari, dengki bagaikan api yang memakan kayu bakar. Ia menghanguskan amal kebaikan dan ketenangan jiwa kita sendiri. Ketika kita terus-menerus membandingkan hidup kita dengan pencapaian orang lain, kita kehilangan rasa syukur atas apa yang telah dianugerahkan kepada kita. Jiwa menjadi lelah karena selalu berlomba dalam bayang-bayang ilusi duniawi yang tidak ada habisnya, menciptakan rasa sesak yang terus mengimpit dada kita setiap hari. Lalu kita tiba pada penyakit hati yang kedua, dan inilah yang paling berbahaya, serta seringkali menjadi akar dari segala kebuntuan hidup. Berprasangka buruk kepada Sang Pencipta. Berdasarkan kitab suci, Tuhan berprasangka sesuai dengan prasangka hamba-Nya. Ketika hidup terasa sangat menekan, tak jarang kita berbisik di dalam hati bahwa Tuhan tidak adil, bahwa doa-doa kita diabaikan, atau bahwa kita sedang dihukum tanpa ampun. Prasangka buruk ini menciptakan tirai tebal antara kita dan rahmat-Nya, menghalangi cahaya pertolongan yang sebenarnya sudah begitu dekat dengan diri kita. Prasangka buruk kepada Sang Pencipta mengunci pintu-pintu kemudahan dalam kehidupan kita. Mengapa hal ini terjadi? Karena saat kita meragukan kasih sayang-Nya, kita secara otomatis kehilangan harapan. Padahal harapan adalah cahaya penuntun utama di tengah kegelapan ujian. Tanpa harapan dan keyakinan pada kebijaksanaan Tuhan, energi kita terkuras habis oleh kecemasan dan ketakutan yang tidak beralasan. Teguran-teguran yang datang berupa kesulitan hidup sebenarnya adalah panggilan cinta dari Yang Maha Kuasa agar kita kembali berserah diri, bukan malah menjauh dengan hati yang dipenuhi oleh keluhan dan keputusasaan. Penyakit hati yang ketiga adalah ujub, atau rasa takjub pada diri sendiri. Sifat ini sangat halus dan sering menyusup tanpa disadari ke dalam hati mereka yang rajin beribadah atau berbuat baik. Kita mulai merasa bahwa kitalah yang paling suci, paling benar, dan paling pantas mendapatkan kebaikan surgawi. Ujub membuat kita lupa
bahwa setiap hembusan nafas dan kemampuan untuk berbuat kebaikan murni adalah pertolongan dari Sang Pencipta semata. Sikap merasa lebih baik dari orang lain ini justru menjadi beban tak kasat mata yang sangat memberatkan langkah spiritual kita. Ketika sifat ujub telah menguasai keseluruhan relung hati, kita cenderung berhenti belajar dan berhenti memperbaiki diri. Kita menjadi buta terhadap aib serta kekurangan diri sendiri. Namun di saat yang sama, kita bersikap sangat teliti layaknya mata elang dalam melihat kesalahan orang lain. Inilah yang membuat hidup terasa buntu, baik secara sosial maupun spiritual. Hubungan dengan sesama manusia menjadi kaku karena hilangnya kerendahan hati, dan hubungan dengan Tuhan menjadi hampa karena ibadah yang dilakukan tidak lagi dilandasi ketulusan, melainkan kebanggaan diri semata yang menipu jiwa. Berkaitan sangat erat dengan ujub, penyakit hati yang keempat adalah kesombongan. Menurut ajaran agama yang mendalam, kesombongan hakikatnya adalah menolak kebenaran dan meremehkan martabat manusia lainnya. Kesombongan diibaratkan sebagai pakaian kebesaran yang hanya layak dikenakan oleh Tuhan pemilik semesta alam. Ketika seorang manusia memaksakan diri mengenakan pakaian tersebut, ia pasti akan terhempas dalam kehinaan yang nyata. Kesombongan membuat kita enggan menerima nasihat yang baik, bersikap keras kepala, dan selalu ingin mendominasi keadaan. Sifat inilah yang seringkali menghancurkan banyak aspek penting dalam hidup kita. Penyakit hati kelima yang perlu kita waspadai secara sungguh-sungguh adalah sifat pamer atau ria dalam berbuat kebaikan. Sebuah sifat yang merusak fondasi keikhlasan. Saat kita beramal hanya untuk mendapatkan pujian, pengakuan, atau validasi dari manusia lain, kita pada dasarnya sedang meletakkan kebahagiaan kita di tangan orang lain. Ingatlah bahwa hati manusia itu amat mudah berubah. Pujian yang kita terima hari ini bisa dengan mudah menjadi cacian di esok hari. Menggantungkan nilai diri pada pandangan makhluk hanya akan melahirkan kekecewaan yang amat mendalam dan kelelahan mental. Penyakit hati yang keenam adalah kemarahan yang tidak terkendali. Marah diibaratkan bagaikan badai dahsyat yang mampu menghancurkan bangunan akal sehat manusia hanya dalam waktu sekejap mata. Ketika batin dipenuhi dengan amarah yang meluap-luap, dendam yang berkarat, dan kebencian yang mendalam, kita tidak akan pernah bisa melihat solusi jernih dari sebuah masalah. Hidup menjadi terasa sangat berat karena kita secara sukarela memikul beban masa lalu, terus menyimpan kesalahan orang lain dalam memori, dan dengan keras kepala menolak untuk memberikan maaf yang sebenarnya sangat membebaskan. Lantas, bagaimanakah cara terbaik bagi kita untuk melepaskan diri dari jeratan tajam keenam penyakit hati ini? Jawaban utamanya terletak pada seni muhasabah diri atau proses introspeksi yang dilakukan secara mendalam dan jujur. Muhasabah adalah waktu khusus yang kita luangkan untuk duduk dalam keheningan total, melepaskan kepalsuan, dan memindai setiap sudut batin kita dengan teliti. Menurut ajaran agama yang luhur, barang siapa yang keadaan hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia adalah golongan orang yang beruntung.
Muhasabah adalah anak tangga pertama menuju keberuntungan sejati tersebut. Dalam proses muhasabah yang tulus, kita menanggalkan semua topeng kepalsuan ego kita. Kita secara terbuka mengakui di hadapan keagungan Sang Pencipta bahwa diri kita ini amat lemah, penuh dengan kelalaian dan sangat rentan terhadap godaan kesombongan. Kita memeriksa kembali kemurnian niat-niat kita, mengevaluasi bagaimana cara kita merespon setiap kesulitan yang datang, dan menelaah dengan saksama apakah masih ada setitik kedengkian atau ujub yang bersembunyi. Proses ini mungkin terasa menyakitkan pada awalnya, namun inilah bentuk rasa sakit penyadaran yang akan menyembuhkan luka infeksi pada jiwa kita. Setelah kita berhasil menyadari secara utuh berbagai penyakit yang bersarang di dalam dada, langkah krusial selanjutnya adalah penyucian batin melalui permohonan ampun yang benar-benar tulus. Air mata penyesalan yang menetes di keheningan malam adalah cairan pembersih hati yang paling ampuh di alam semesta. Kita memohon dengan penuh rintihan agar Tuhan berkenan mengembalikan cahaya ke dalam hati kita, mengganti prasangka buruk menjadi keyakinan yang kokoh tak tergoyahkan, serta mengubah kesombongan menjadi kerendahan hati yang murni. Keikhlasan untuk berubah inilah kunci utama datangnya pertolongan. Ketika hati telah mulai dibersihkan dari kerak-kerak ujub, kesombongan, dan terutama dari prasangka buruk kepada Sang Pencipta, Anda pasti akan merasakan sebuah perubahan yang amat luar biasa dalam cara memandang kehidupan. Masalah dan ujian duniawi mungkin masih tampak nyata di depan mata, namun entah mengapa beban di pundak terasa jauh lebih ringan dari sebelumnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena kita menghadapinya dengan hati yang sepenuhnya berserah, meyakini tanpa sedikit pun keraguan bahwa setiap ketetapannya adalah jalan takdir yang paling baik dan penuh dengan hikmah tersembunyi. Pada akhirnya, kenyataan hidup yang seringkali terasa begitu berat, seringkali hanyalah sebuah pantulan jujur dari kondisi hati kita yang sedang lelah dan sakit. Oleh karena itu, jadikanlah setiap kesulitan sebagai cermin bening untuk bercermin diri, bukan sebagai batu keras untuk dilemparkan kepada orang lain ataupun kepada takdir. Waspadailah senantiasa penyakit-penyakit hati ini. Perbaikilah kualitas prasangka kepada Sang Pencipta secara terus-menerus, dan jangan pernah lelah berlatih untuk merendahkan hati. Semoga kita semua selalu dikaruniai batin yang bersih, jiwa yang damai, serta langkah yang selalu diterangi oleh petunjuk-Nya.